Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, seperti nikmat kuota, agar anak-anak ibu semua dapat menonton video kita sampai selesai. Sholawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di yaumil hisab nantinya. Tapi sebelum kita belajar, kita tidak boleh lupa membaca doa sebelum belajar agar ilmu mudah dan senang masuk ke dalam hati anak-anak ibu sekalian. Yuk, tampung tangannya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yuk kita mengenal jenis-jenis hadis. Nah, secara umum macam-macam hadis terbagi menjadi 3, yaitu 1. Hadis sahih. Hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat atau hadis yang selamat. Nah, jadi hadis sahih ini hadis yang benar-benar kuat, hadis yang benar-benar bisa kita jadikan sandaran. Nah, yang kedua ada hadis hasan. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, tetapi orang yang kurang kuat ingatannya, orang yang mutasal sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Nah, jadi hadis hasan ini kedudukannya hampir sama dengan hadis sahih. Yang membedakannya adalah hadis tersebut dinukilkan oleh orang yang kurang kuat ingatannya. Tetapi tidak perlu diragukan karena hampir setara dengan hadis sahih. Nah, yang ketiga ada hadis dhaif. Nah, kata dhaif sendiri menurut bahasa berarti lemah, sebagai lawan kata dari qawi yang artinya kuat. Nah, hadis dhaif ini sendiri kenapa dibilang hadis yang lemah? Karena hadis dhaif tidak mencukupi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi hadis yang sahih atau hadis hasan. Penyebabnya karena terputusnya sanad, juga karena lemahnya para periwayat. Nah, sekarang kita mau belajar sedikit tentang HR. Nah, pasti anak-anak ibu sekalian itu pada penasaran kan? Kenapa setiap kita menulis hadis pasti selalu ada HR. Nah, HR itu adalah hadis riwayat. Nah, ayo kita baca. Hadis merupakan sumber hukum kedua bagi umat Islam setelah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian dihafalkan dan dicatat para sahabat dan tabi'in. Lalu yang meriwayatkan hadis tersebut disebut apa ya? Nah, dalam ilmu hadis, orang yang meriwayatkan hadis disebut dengan al-rawi atau perawi. Artinya, perawi adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari satu orang kepada yang lainnya. 5 hadis kelas ketiga yang harus dihafalkan. Hadis larangan berburuk sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wazzon.
Artinya, jauhilah olehmu berburuk sangka. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Wah, ternyata dalam hadis juga ada ya larangan berburuk sangka. Tapi emang benar sih nak, karena apa? Kalau kita berburuk sangka terus sama orang, itu akan menjadi fitnah lama-kelamaan. Nah, anak ibu tahu pasti kan, fitnah itu lebih kejam. Lebih kejam dari apa? Iya, benar. Lebih kejam dari pembunuhan. Hadisnya sudah ibu kasih. Jadi, ibu harap anak ibu tidak boleh berburuk sangka lagi. Oke. Yang kedua, ada hadis larangan berbuat kerusakan. Bismillahirrahmanirrahim. La dororo wa la diroro. Artinya, janganlah engkau saling membahayakan dan jangan saling merugikan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Darul Qutni. Nah, berbuat kerusakan juga dilarang loh ternyata. Karena apa? Karena bisa jadi saling membahayakan dan merugikan. Oke, tugas anak ibu menulis 5 perbuatan yang menimbulkan kerusakan di sekolah dan bagaimana cara mengatasinya. Pasti bisa dong, gampang kok. Hadis yang ketiga, keutamaan memberi. Bismillahirrahmanirrahim. Anfiq ya bena Adama yunfaq alaika. Artinya, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis infak juga ada ternyata. Hayo, siapa yang rajin infak setiap hari Jumat? Ibu doakan semoga anak-anak ibu yang rajin infak diberikan kesehatan, lancar rezekinya, serta menjadi anak pintar yang soleh dan soleha. Amin. Yang keempat, hadis penahan marah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ghadaba ahadukum falyaskut. Artinya, jika di antara kalian marah, maka hendaklah ia diam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang terakhir, hadis kelima adalah hadis larangan mencela makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'iba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ama qattu. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Hadis muttafaqun alaih. Sebelum menutup pembelajaran, mari sama-sama kita baca doa selesai belajar. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alam tanihi faradudahu ilayya inda hajati walatan sanihi ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.